perbankan. Kali ini kita akan membicarakan pinjaman yang diterima. Adapun pokok bahasan terdiri dari 1. Pengertian pinjaman diterima, 2. Jenis pinjaman yang diterima, 3. Akuntansi pinjaman diterima, 4. Akuntansi pinjaman bank lain atau pinjaman tanpa diskonto dan dengan diskonto. Kelima, akuntansi pinjaman bukan bank atau pinjaman tanpa diskonto dan atau diskonto. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Anissa Fitri Anugrah Sari, Cece Anggraini, dan Putri Andini. Pembelajaran ini dilakukan pada Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Mari kita saksikan pemaparan berikut ini. Dan terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan tentang salah satu materi akuntansi perbankan, yaitu tentang pinjaman diterima. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Fitri Anugrasari, ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Putri Andini dan Cece Anggraini. Kami dari Mahasiswi Pendidikan Akuntansi 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Cece. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas tentang pengertian pinjaman diterima. Pinjaman diterima ini merupakan sumber dana yang berasal dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Dan pinjaman diterima ini merupakan jenis pinjaman dengan jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya jenis pinjaman yang diterima. Pertama ada pinjaman dari Bank Indonesia, yaitu selanjutnya ada pinjaman dari bank lain, lalu ada pinjaman obligasi, ada pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama atau sindikasi satu atau beberapa proyek, dan yang terakhir adalah pinjaman dari luar negeri. Selanjutnya ada akuntansi pinjaman diterima. Yang pertama itu, pinjaman yang diterima disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan. Yang kedua, pinjaman diterima dengan diskonto, maka diskonto tersebut diakui sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman. Yang ketiga, bunga yang telah jatuh tempo namun belum dibayar disajikan sebagai bunga yang masih harus dibayar dalam pos kewajiban segera. Lalu yang keempat, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dicatat dalam tagihan komitmen. Dan yang kelima, bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada akuntansi pinjaman bank lain. Nah, pada pinjaman bank lain ini merupakan pinjaman yang diterima oleh bank lain yang tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga bagi pihak kreditor. Pinjaman bank lain ini merupakan sumber dana yang dihimpun oleh bank dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pinjaman ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengatur pengembalian karena jangka waktunya lama. Nah, pencatatan pinjaman bank lain ini dilakukan pada saat penandatanganan atas pinjaman atau pada saat kesepakatan pinjaman dilakukan antara bank sebagai debitur dan bank lain sebagai kreditur. Pada saat ditandatangani, maka pencatatan dilakukan dalam laporan komitmen dan kontingensi. Pada saat pinjaman tersebut diterima, maka pencatatannya itu dilakukan di dalam neraca. Agar lebih paham, kita masuk ke ilustrasi pada pinjaman bank lain ini. Nah, ilustrasi pada tanggal 10 April 2006, Bank Bima telah menandatangani akad kredit dengan Bank Putra. Bank Bima sebagai debitur dan Bank Putra sebagai kreditor. Jumlah kreditnya sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 1 tahun dan bunga 12% per tahun. Lalu pada tanggal 16 April 2006, dilakukan pencairan kredit sebesar 700 juta rupiah
melalui rekening giro pada Bank Indonesia. Dan pada tanggal 1 Mei 2006, pencairan kredit yang kedua sebesar 300 juta langsung didebit dari rekening giro Bank Bima di Bank Putra. Nah, bagaimana sih pencatatan jurnalnya? Nah, untuk yang pertama pada tanggal 10 April, Bank Bima telah menandatangani akad kredit dengan Bank Putra. Karena hanya baru menandatangani, belum diterima uangnya, maka kita mencatat di debit sebesar 1 miliar dengan keterangan pinjaman diterima yang belum ditarik. Lalu pada tanggal 16 dilakukan pencairan sebesar 700 juta. Nah, pada saat pencairan ini pinjaman diterima yang belum ditarik tadi dicatat di sebelah kredit sebesar 700 juta rupiah. Dengan jurnal, karena melalui rekening giro pada Bank Indonesia, maka jurnalnya giro pada Bank Indonesia pada pinjaman diterima sebesar 700 juta rupiah. Lalu pada tanggal 1 Mei, pencairan yang kedua sebesar 300 juta rupiah, mencatatnya pinjaman diterima yang belum ditarik, karena ini pada saat pencairan dicatat di sebelah kredit sebesar 300 juta dengan jurnal giro pada bank lain pada pinjaman diterima sebesar 300 juta. Nah, karena ini pinjaman yang diterima tanpa diskonto, untuk pencatatan beban bunganya atau bunganya itu dicatat pada saat pencairan pertama dan pencairan kedua, karena pada saat pencairan pertama itu 700 juta, dihitung dari jangka waktunya. Misalkan kita akan mencatat bunga pada tanggal 31 Mei. Karena pada saat pencairan pertama itu tanggal 16 April sampai 31 Mei ini, jangka waktunya 1,5 bulan, dibagi 12 bulan dikali 12%. 12% ini merupakan bunga per tahun, lalu dikalikan pada pencairan yang pertama sebesar 700 juta. Hasilnya 10.500.000. Lalu pada pencairan kedua kita hitung lagi bunganya untuk bulan Mei dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei, yaitu selama 1 bulan per 12 bulan dikali 12% bunga per tahunnya, lalu dikali pada saat pencairan keduanya sebesar 300 juta. Sehingga mendapat hasil 3 juta rupiah. Nah, beban bunga yang pada saat pencairan pertama dan pencairan keduanya dihitung sehingga mendapatkan hasil 13.500.000. Maka pada saat tanggal 31 Mei, jurnal yang muncul adalah beban bunga pada giro pada bank lain sebesar 13.500.000. Misalkan ada angsuran pokok. Nah, angsuran pokok ini dicatat dengan jurnal pinjaman diterima pada giro bank lain sebesar 50 juta. Jika angsuran pokoknya 50 juta. Nah, untuk pada saat jatuh tempo ini, karena sudah setahun, pada tanggal 10 Maret 2007, jurnalnya yaitu pinjaman diterima pada giro pada bank lain karena sudah lunas atau sudah dikembalikan kepada peminjam, maka jurnalnya pinjaman diterima pada giro pada bank lain sebesar 1 miliar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Fitri. Selanjutnya adalah pinjaman yang diterima dengan diskonto. Pada tanggal 10 April 2006, jurnalnya adalah pinjaman diterima yang belum ditarik, yaitu dimasukkan kepada debit dengan nominalnya 1 miliar rupiah. Lalu pada tanggal 16 April 2006, di mana adanya pencairan kredit sebesar 700 juta rupiah melalui rekening giro pada Bank Indonesia. Maka yang harus kita cari dulu yaitu adalah bunga dibayar di mukanya. Jadi kan tadi ada 12% dan angkanya itu pencairannya itu adalah 700 juta. Maka 12% dikali dengan 700 juta. Maka didapatlah hasil 84 juta. Dan
kita penjurnalan yang pertama, yaitu kita masukkan giro pada BI-nya. Giro pada BI-nya yaitu dengan 700 juta dikurangi 84 juta, maka dapatlah hasil 616 juta. Nah, kenapa sih di jurnalnya ini giro pada Bank Indonesia? Karena pada soalnya dijelaskan bahwa pencairan kredit melalui rekening giro pada Bank Indonesia. Maka untuk jurnalnya adalah giro pada Bank Indonesia sebesar 616 juta, lalu bunga dibayar di muka di debit 84 juta, dan pinjaman diterima di kredit sebesar 700 juta. Lalu pada tanggal 1 Mei 2006, di mana pencairan kredit yang kedua sebesar 300 juta langsung didebit dari rekening giro Bank Bima di Bank Putra. Maka untuk pinjaman diterima yang belum ditarik masuk ke kredit sebesar 300 juta, dan untuk akun yang pertama yaitu adalah giro pada bank lain. Kenapa di sini giro pada bank lain berbeda dengan jurnal sebelumnya? Karena untuk soal yang kedua diberi keterangan bahwa didebit dari rekening giro Bank Bima di Bank Putra. Maka untuk jurnalnya adalah giro pada bank lain sebesar 264 juta. Jurnal kedua yaitu bunga dibayar di muka sebesar 36 juta. Nah, kenapa sih angkanya 36 juta untuk bunga? Karena untuk tadi bunga persenan bunganya adalah 12% dan angkanya adalah 300 juta. Jadi 12% dikali dengan 300 juta sama dengan 36 juta. Dan 264 juta didapat dari 300 juta dikurangi dengan 36 juta. Maka dapatlah hasil 264 juta. Dan untuk pinjaman diterimanya adalah 300 juta, sesuai dengan yang tertera pada soal. Untuk selanjutnya, jurnal pinjaman yang diterima tanpa diskonto. Jurnal yang pertama yaitu adalah beban bunga terhadap bunga dibayar di muka sebesar 13.500.000, lalu pinjaman diterima pada bank lain sebesar 50 juta. Nah, gimana sih cara dapetin 13.500.000 gitu ya? Untuk perhitungannya ada 1,5 bulan dibagi dengan 12 bulan karena 1 tahun ada 12 bulan, dikali dengan persentase bunganya yaitu sebesar 12% dan dikali dengan 700 juta yaitu untuk pencairan yang pertama. Lalu yang kedua, 1 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 12% dikali dengan 300 juta. Maka dapatlah hasil 10.500.000 ditambah dengan 3 juta. Apabila dikalkulasikan maka dapatlah 13.500.000 rupiah. Dan untuk perhitungan total bunga ini menggunakan metode effective rate. Selanjutnya adalah jurnal tanpa diskonto, yaitu jurnal yang pertama adalah pinjaman diterima pada giro pada bank lain sebesar 1 miliar di debit dan 1 miliar di kredit. Lalu ada beban bunga di debit sebesar 10 juta dan bunga dibayar di muka di kredit sebesar 10 juta. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cece. Baik, selanjutnya itu tentang pinjaman bukan bank. Nah, sebelum kita masuk pada ilustrasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pinjaman bukan bank, di mana pinjaman bukan bank ini merupakan pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan bukan bank atau lembaga lain. Dan bunga atas pinjaman ini akan dikenakan pajak dan bank peminjam wajib memungut pajak atas pendapatan bunga. Dan berikut ini ada ilustrasi dari akuntansi pinjaman bukan bank, di mana pada tanggal 1 April 2006, Bank Bima mendapatkan pinjaman dari PT Buana Surabaya sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 1 tahun dan bunga 12% per tahunnya. Dan juga pada tanggal 11 April 2006 dilakukan pencairan secara sekaligus sebesar 1 miliar. Dan berikut ini ada jurnal dari dua transaksi tersebut. Untuk transaksi pada tanggal 1 April, yakni tentang pinjaman yang belum ditarik, di mana untuk akunnya yaitu pinjaman diterima yang belum ditarik pada posisi debit dan rekening lawan atau tagihan komitmen pada posisi kredit sebesar 1 miliar. Dan untuk tanggal 11 April, di mana terjadinya pencairan dari pinjaman yang diterima secara sekaligus, maka kita akan mengenalkan akun daripada transaksi tanggal 1. Menjadi rekening lawan tagihan komitmen di sebelah debit dan pinjaman diterima yang belum ditarik pada posisi kredit sebesar 1 miliar. Karena kita sudah mencairkan pinjaman diterima, maka kita akan mendapatkan
kas atau giro, maka akunnya adalah kas atau giro PT Buana pada pinjaman diterima sebesar 1 miliar. Dan selanjutnya, dalam kasus pada transaksi sebelumnya, apabila pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 1 Mei 2006 dan bunga dihitung dengan menggunakan metode effective rate, maka jurnal yang dibuatnya ini, yang pertama, jurnal tanpa diskonto, yakni pada tanggal 1 Mei, maka akunnya ini adalah beban bunga pada giro PT Buana dan utang PPH. Untuk beban bunga ini, perhitungannya didapatkan dari 20%, maksudnya 5/12% dikali dengan 20/360 hari, di mana didapatkan dari tanggal 11 April sampai dengan 31 April, yakni 20 hari. Jadi sama dengan 20/360 hari dikali 12% dikali dengan 1 miliar, maka jumlahnya 6.666.667. Dan giro pada PT Buana sebesar 5.333.333 dan utang PPH sebesar 1.333.333 di mana didapatkan dari 20% dikali dengan beban bunga. Dan untuk tanggal 1 Mei maksudnya bukan 1 Maret 2007, maka jurnalnya ini adalah pinjaman diterima pada giro pada bank lain sebesar 1 miliar. Karena sebelumnya ini adalah jurnal tanpa diskonto, lalu yang ini adalah jurnal dengan diskonto. Untuk tanggal 1 April 2006, jurnalnya ini adalah pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 1 miliar, dan tanggal 11 April, jurnalnya adalah pinjaman yang diterima yang belum ditarik sebesar 1 miliar pada posisi kredit. Jadi pinjaman yang diterima ini sudah nol nilainya, seperti itu. Dan karena tanggal 11 ini pencairan secara langsung, maka kas atau giro PT Buana akan bertambah sebesar 904 juta dan bunga dibayar di muka pada posisi debit sebesar 120 juta di mana didapatkan dengan cara 20% dikali dengan 1 miliar. Maka hasilnya 120 juta. Pada pinjaman diterima sebesar 1 miliar dari soalnya dan pada utang PPH di posisi kredit sebesar 24 juta didapatkan dari 20% dikali dengan bunganya yaitu 120 juta. Maka didapatkan 24 juta. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Mei, itu maksudnya jurnal dengan tanpa diskonto. Jadi untuk tanggal 1 Mei ini beban bunga pada bunga dibayar di muka sebesar 6.666.667 didapatkan dari 20 hari 20/360 dikali dengan 12% dikali dengan 1 miliar. 20 hari ini didapatkan dari 11 April sampai dengan 31 April. Dan pada tanggal 1 Mei 2006, jurnalnya adalah pinjaman diterima sebesar 1 miliar diposisikan di debit. Pada tanggal 11 April, jurnalnya adalah giro pada bank lain di posisi kredit karena gironya bertambah, yakni pencairannya dan melakukan pencairan secara sekaligus. Dan juga beban bunganya di posisi debit sebesar 10 juta pada bunga dibayar di muka sebesar 10 juta di kredit. Nah, untuk saldo dari beban bunga dan bunga dibayar di muka ini didapatkan dengan cara 1/12 dikali 12% dikali dengan 1 miliar. Karena bunga 1 bulan ini belum diamortisasi, jadi kita menghitung beban bunganya per bulan. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.